Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara mini parenting. Dalam video ini, kami akan menyampaikan tips pendek tentang bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan ayah dan bunda sekalian. Saya Enjang Wahyuningrum, psikolog dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Jika salah satu putra-putri ayah bunda mainannya direbut oleh kakak atau adik atau mungkin temannya, apa yang biasanya dia lakukan? Apakah dia kemudian menangis dan mengadu kepada ayah bunda, atau justru mengajak berantem orang yang merebutnya? Nah, dalam situasi tersebut dibutuhkan sikap asertif. Perilaku asertif melindungi hak-hak individu tanpa mengganggu hak orang lain. Jadi sikap asertif tersebut ditandai dengan kemampuan diri dalam berkomunikasi secara jujur, tegas dan lugas, tetapi mampu menghargai perasaan orang lain. Bagaimana cara membedakan komunikasi asertif dengan komunikasi pasif dan agresif? Yang pertama, gaya komunikasi pasif adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan kurangnya kepercayaan diri saat mengeluarkan pendapat. Jadi selalu merasa tidak enak untuk berkata tidak dan kesulitan untuk mengungkapkan perasaan dengan jujur. Sedangkan gaya komunikasi agresif biasanya ditandai dengan tingkat kepercayaan diri yang terlalu tinggi dan cenderung tidak berempati terhadap pandangan atau kebutuhan orang lain. Jadi ciri-ciri perilaku asertif adalah yang pertama, anak mampu berpendapat dengan tegas. Kemudian anak mampu mengatakan apa yang dirasakan jujur. Yang ketiga, anak meminta apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Yang keempat, anak mampu memberikan ide dan saran kepada orang lain. Selanjutnya, ciri perilaku asertif adalah anak mampu mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Kemudian anak mampu mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang baik. Ada beberapa hal yang bisa ayah bunda lakukan untuk melatih putra-putri untuk belajar asertif. Misalnya yang pertama, mengajari mereka untuk menghargai diri sendiri. Hal ini akan membantu anak untuk menyadari bahwa mereka itu memang pantas diperlakukan secara hormat dan bermartabat. Ini juga bisa meningkatkan kepercayaan diri untuk membela hak-hak dan melindungi batasan dirinya. Jadi yang kedua, latihlah mereka berkata tidak. Anak harus dilatih untuk berkata tidak pada hal-hal yang memang mereka tidak sukai atau mungkin tampak tidak benar serta tidak nyaman. Jadi belajarlah untuk berterus terang kepada orang lain mengenai misalnya batasan, kebutuhan dan tanggung jawab anak, sehingga ia bisa mengerti alasan dibalik penolakan anak terhadap permintaan orang lain, dan ia pun tidak merasa bersalah setelahnya. Yang berikutnya, melatih anak untuk mandiri. Melatih anak untuk mandiri ini dimulai dengan melatih anak untuk bina diri, seperti misalnya bisa makan sendiri, mengganti baju sendiri, membersihkan kamarnya sendiri, hingga membersihkan mainannya sendiri. Kemandirian ini akan membuat anak menjadi lebih percaya diri ketika dia harus bergaul dengan teman sebayanya. Yang berikutnya, mengajari anak untuk tahu tentang batas kepemilikan. Jadi anak dapat dilatih dari hal yang sederhana seperti mana pakaian yang milik dia, atau mainan miliknya, atau yang mana pakaian atau mainan yang milik kakak atau adiknya. Jika dia paham akan batas kepemilikan barang, maka ia akan belajar untuk meminta izin dahulu kepada pemiliknya. Demikian juga ketika ada orang lain yang akan meminjam barang miliknya, maka penting juga untuk meminta izin. Yang selanjutnya, orang tua, ayah bunda bisa mengajari anak untuk menggunakan bahasa tubuh yang jelas. Jadi anak dapat dilatih untuk menggunakan bahasa tubuh yang seperti mempertahankan postur tubuh yang tegak, melakukan kontak mata yang pantas saat berkomunikasi dengan orang lain, mempertahankan ekspresi wajah yang positif, dan menghindari misalnya menyilangkan lengan atau kaki saat berkomunikasi. Selanjutnya, melatih anak untuk mengendalikan emosi yang baik. Jadi mengajari anak satu untuk bersikap tenang, menjaga intonasi suaranya ketika berbicara. Nah, anak ini perlu dilatih untuk mampu menunjukkan diri, berpendapat, kemudian memiliki pemikiran sebagai individu yang unik atau spesial tanpa menghina
mengancam dan merendahkan orang lain. Nah, kalau ayah bunda memiliki pengalaman tentang bagaimana dalam mendampingi maupun mengasuh anak, silakan bisa diceritakan di kolom komentar yang sudah tersedia, atau jika mungkin memiliki permintaan tentang tips parenting yang lain, silakan juga untuk menulis di kolom komentar. Nah, sebagai penutup, ingatlah bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama anak-anak. Bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Sekian, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.